Tema saya sudah ditipin Kang Dedi ya materinya. Oke, 3, 2, 1. Mangga Kang Dedi, silakan bisa dimulai. Ya, jazakallah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali setiap hari Selasa. Ya Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Semoga semua teman-teman madrasah ukhuwah ngaji online-nya juga sehat walafiat. Amin Ustadz, amin. Ustadz juga dan keluarga mudah-mudahan sehat dan tetap diberkahi Allah. Amin, amin. Ya, alhamdulillah malam ini kita kembali ketemu Ustadz Mukhlisin, melanjutkan kajian-kajiannya yang tematik ya Ustadz ya. Ya. Jadi memang dibilang berlanjut tapi tidak kontinu. Jadi temanya akan berbeda setiap minggu. Dan memang ini cukup menarik. Ustadz selalu mengambil tema-tema yang ya termasuk sedang atau lagi viral atau hal-hal yang kadang hal-hal kita lupakan gitu Ustaz, tapi ternyata ini merupakan satu yang ternyata penting gitu Ustaz, termasuk dengan materi malam ini, hidup sukses dan berkah dengan panduan Al-Fatihah. Ya, begitu banyak orang mengaji, mengkaji, berzikir dengan berbagai macam lafaz dan doa-doa ya Ustadz. Iya. Ternyata seharusnya ya ayat yang mungkin dari kecil sudah kita hafal, kita baca, sering kita baca, ternyata banyak sekali mengandung doa dan maknanya. Bukan begitu Ustadz ya Al-Fatihah ya? Iya, betul. Ya, betul. Makanya Al-Fatihah juga ada di dalam setiap sholat kita, karena setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Fatihah, ini yang saya tahu Ustaz ya, katanya bermakna doa-doa. Ya. Nah, untuk itu mungkin lebih jelasnya nanti akan Ustaz Mukhlisin Aziz akan bisa menjabarkan ada makna apa gitu ya Ustaz ya yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, dan ada berkah dan kesuksesan apa yang bisa kita dapat atau kita lafazkan di dalam surah pembuka Al-Fatihah tersebut. Mungkin biar tidak berpanjang lebar, kita persilahkan kepada Ustadz Mukhlisin Aziz untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada rekan-rekan mohon bisa menyimak materi ini, kita akan share juga nanti ya lewat host. Materi ini akan disampaikan dan direkam juga secara streaming di channel YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi jika rekan-rekan setelah ini ingin menyimak kembali, ada di channel YouTube Madrasah Ukhuwah. Ya, kepada Ustadz Mukhlisin yang ingin menyampaikan materi dan kajian, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, syukron Kang Dedi atas waktunya yang selalu setia menemani kita. Seminggu berkali-kali, luar biasa istiqomahnya. Mudah-mudahan kita doakan Kang Dedi beserta tim Madrasah Ukhuwah selalu diberikan kesehatan, terus istiqomah menebar cinta dan kebaikan untuk umat, dan semoga kita bisa terus menjalani ini dalam kebersamaan dan dalam kasih dan dalam cinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin ribuan ya. Mungkin ada ratusan ribu kali kita baca.
sesuatu yang sangat familiar, bahkan setiap umat Islam saya kira tidak asing, bahkan sangat dekat dengan satu surah yang namanya suratul Fatihah. Bahkan ini suratul Quran. Kalau seseorang sholat tetapi kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya dianggap tidak sah, karena Al-Fatihah itu rukun dari sholat. Sedangkan kalau kita tidak membaca yang lainnya, asal Al-Fatihah kita baca, itu kemudian kita sudah sah, ya, memenuhi syarat minimal sholat kita. Yaitu kita akan berbicara tentang Al-Fatihah. Tetapi yang akan kita bahas Al-Fatihah bukan dalam konteks 7 ayat yang kita hafal, kita baca dalam semua momen kehidupan, kan. Saking luar biasanya. Mau ngapain aja Al-Fatihah selalu kita libatkan. Bukan itu, tetapi ternyata kalau kita baca kenapa Al-Fatihah menjadi surah yang luar biasa, karena Al-Fatihah itu ternyata sebuah panduan, sebuah rumus kehidupan. Jadi bukan sekedar siapa yang membacanya, tapi yang menjadikan 7 rumus kehidupan dari intisari surat Al-Fatihah itu hidupnya sukses sekaligus hidupnya berkah. Nanti saya terangkan kenapa sukses dan berkah. Mari kita awali dengan membaca satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah an Ibnu Ka'ab. Jadi dari Abu Hurairah dari Ibnu Ka'ab pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mislu ummul Quran. Rasulullah mengatakan Allah tidak pernah menurunkan bahkan di kitab Taurat, di kitab Injil seperti Al-Quran. Seperti nyebutnya di sini Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Kenapa disebut Ummul Quran? Ternyata sahabat-sahabatku sekalian, nama Al-Fatihah itu luar biasa banyak. Kadang disebut Ummul Quran, kadang disebut Ummul Kitab, kadang disebut apa? Asabul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kadang disebut suratus sholah, surah yang menjadi wajib dibaca dalam sholat. Ada yang menyebut surah ruqyah, surat untuk pengobatan dan sebagainya. Masih banyak nama-nama yang lain menunjukkan betapa bahwa kemudian saking banyaknya manfaat dan faedah Al-Fatihah itu orang menyebutnya dengan berbagai macam nama. Saya lanjutkan hadis tadi. Rasulullah mengatakan Allah tidak pernah menurunkan bahkan di kitab Taurat maupun di kitab Injil seperti Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Apa itu? Wahiyya asabul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu sering disebut dengan asabul masani. Karena apa? Karena tidak pernah Kang Dedi dan sahabat-sahabat sekalian 1 detik pun Al-Fatihah itu nggak dibaca. Kan selalu diulang, kan? Karena sholat itu kan nggak pernah berhenti. Sekarang kita sholat Isya misalkan. Di Mekah masih sholat asar. Di Lampung baru masuk Isya. Terus setiap saat itu 7 ayat itu diulang-ulang dalam sholat. Yang menarik, kemudian Rasulullah mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang itu wahiyya maksumah. Yaitu 7 ayat itu terbagi baini untukku wa baina abdi. Jadi Allah mengatakan yang 7 ayat itu separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku. Bayangkan, Al-Quran itu sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Wali abdi masa'ala. Dan untuk hambaku, dulu saya memahaminya agak berbeda. Dan untuk hambaku, apapun yang dia minta. Dulu kecil kalau membaca hadis ini, pokoknya minta apapun baca Al-Fatihah. Ternyata semakin ke sini, saya baru menyadari kenapa Allah menyebutnya sebagian untukku, sebagian untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Bukan sekedar siapa yang minta sesuatu membaca suratul Al-Fatihah, ternyata ada yang lebih menarik di balik itu semua. Allah ingin mengatakan siapa yang menerapkan 7 ayat dalam suratul Fatihah itu sebagai rumus kehidupan, maka seluruh persoalannya, seluruh cita-citanya, seluruh
apa yang dia rencanakan akan dimudahkan atau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin terangkan sedikit. Tadi Allah katakan suratul Fatihah itu dibagi sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Yang untuk Allah apa? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu semuanya untuk Allah. Yang untuk hambanya yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayangin itu doa kita tapi diabadikan menjadi firman Tuhan. Ada yang menarik di ayat tengah itu awalnya untuk Allah, akhirnya untuk kita. Apa itu? Iya karena abudu itu untuk Allah, wa iya karena nasta'in untuk manusia. Jadi penyembahan itu haknya Allah, memohon pertolongan itu diberikan menjadi haknya manusia. Itu makanya luar biasa. Maka banyak ulama mengatakan kalau kita nggak paham 114 surat dalam Al-Quran itu, kalau kita paham suratul Fatihah sudah cukup. Bahkan kalau kita 7 ayat ini nggak paham, kita paham ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Bahkan ada yang lebih hebat lagi mengatakan kalau kita nggak paham Bismillahirrahmanirrahim, kita paham titik pertama di ba itu sudah kemudian mencukupi seluruh ilmu. Karena dari titik itulah kemudian seluruh ilmu ditulis. Nah itu bahasanya satu tema lagi itu Kang Deddy. Jadi itu biasanya bahasan tasawuf, bahasan hakikat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sukses dan berkah. Apa itu sukses? Sukses itu dalam makna yang saya maksudkan adalah yaitu hasanah di dunia. Sedangkan berkah itu hasanah di akhirat. Saya mengambil surat yang menjadi doa inhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa sabu jagat itu ternyata doa yang kemudian diambil dalam surah Al-Baqarah 201. Ada orang-orang yang berdoa yang mengatakan, ya Allah, aku mohon kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Kenapa saya sebut sukses dan berkah itu menjadi penting? Karena ternyata di ayat 200-nya ada orang-orang yang berdoa tidak seperti doa 201. Apa itu? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi saya nggak tahu apakah kita pernah berdoa dengan itu, saya yakin tidak. Tapi apakah kita menjalani hidup seperti doa yang dibaca ayat 200, saya kira boleh jadi kita pernah mengalami itu. Apa itu? Yaitu Rabbana atina fid dunya. Kalau bahasa sederhananya itu, ya Allah berikan saya dunia. Nggak ada hasanah di situ. Saya pokoknya pengen dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaupun saya harus mengorbankan akhirat saya tidak apa-apa. Kan begitu banyak sesungguhnya. Doanya sih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi menjalani hidup menjemput rezekinya yang penting dapat rezeki. Sampai mengorbankan apa? Kepentingan akhiratnya dengan melanggar aturan-aturan yang Allah tidak ridhoi. Ada orang-orang yang benar-benar Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, saya pengen dunia walaupun kemudian dengan mendapatkan dunia itu saya tidak mendapatkan bagian akhirat saya. Ini naudzubillah. Mudah-mudahan kita betul-betul berdoa dengan doa sabu jagat dan menjalani hidup berkomitmen sesuai dengan doa yang kita baca tadi, yaitu memperoleh dunia dengan hasanah, dengan jalan-jalan yang telah ditentukan koridornya oleh Allah, agar dengan hasanah dunia itu bisa kita gunakan untuk apa? Menanam buah-buah kebaikan, benih-benih kebaikan yang akan kita petik buahnya menjadi wafil akhirati hasanah, yaitu hasanah di akhirat. Itulah yang saya maksud sukses itu Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau berkah itu wafil akhirati hasanah. Dan untuk mendapatkan sukses dan berkah sekaligus, maka rumus dari 7 ayat surat Al-Fatihah kita bisa jadikan panduan.
Mari kita awali, Kang Dedi dan sahabat-sahabat sekalian. Rumus pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rumus pertama kita diskusikan, saya ingin memberikan apa? Ringkasan. 7 rumus dari surat Al-Fatihah itu 5B KB. Jadi ingat 5B KB. Nanti pokoknya kalau lupa 7 ayat itu, kalau masih ingat 5B KB, itu insya Allah kita bisa menerapkan atau menerangkan 5 rumus dari suratul Fatihah itu. Mari kita mulai B pertama. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu apa? Bismillah atau basmalah setiap memulai sesuatu. Jadi kalau kita mau mendapatkan sukses di dunia sekaligus berkah di akhirat, jangan pernah lupakan rumus B pertama, yaitu apa? Yaitu basmalah di setiap melakukan aktivitas. Maknanya apa? Bagaimana kita setiap melakukan sesuatu itu melibatkan Allah, memohon izin kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah. Sekaligus sebuah komitmen. Basmalah itu bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, tetapi mengatasnamakan Allah, membawa nama Allah, berarti komitmen. Komitmen di dalam menggunakan setiap izin, kekuatan, dan bimbingannya harus dengan cara Rahman dan Rahim. Ini yang luar biasa. Jadi kalau basmalahnya benar, insya Allah apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Allah, menjaga aturan-aturan Allah, meninggalkan aturan-aturan yang dilarang atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang basmalahnya benar, bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, cuma sekedar dibaca begitu saja, tetapi dijadikan sebuah rumus, yaitu melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Maka insya Allah orang yang selalu melibatkan Allah dalam semua aktivitas akan menjaga komitmennya, akan menjaga aturan-aturan Allah, akan menjaga dan melaksanakan aktivitas itu dengan cara Rahman dan Rahim. Dengan cara kasih, dengan cara yang benar, tidak mendolimi pihak lain, tidak memakai kekerasan, dengan jalan damai. Dan kalau dia bicara, dia santun. Kalau dia berdagang, dia tidak menipu. Kalau dia berpolitik, tidak menghalalkan segala cara. Kalau dia berinteraksi dengan sesamanya, dia saling memuliakan dan sebagainya. Itulah makna dari Rahman dan Rahim. Atau Rahman dan Rahim itu maknanya orang yang mau hidupnya sukses sekaligus berkah, dia berkomitmen menggunakan Rahman. Rahman itu adalah seluruh fasilitas yang diberikan Allah buat manusia, tetapi harus dengan jalan Rahim. Kira-kira dalam bahasa saya mengatakan begini, ketika kita mau melakukan sesuatu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira kita mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, saya mohon izinmu, mohon kekuatanmu untuk menggunakan seluruh fasilitas yang kau berikan kepadaku, fasilitas panca indera, fasilitas akal, fasilitas hati, fasilitas pekerjaan, fasilitas uang kita. Tetapi saya janji ya Allah, menggunakan seluruh fasilitas itu dengan Rahim, dengan cara-cara yang kau izinkan, bukan dengan apa maunya kita. Maka orang yang komitmen basmalahnya benar, bukan sekedar ucapan basmalah, adalah orang-orang yang betul-betul melibatkan Allah dalam semua momen hidupnya. Dia menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan, tetapi seluruh fasilitas yang Allah titipkan, yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada dia, digunakan dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Maka kesimpulannya apa? Kalau orang menggunakan rumus pertama basmalah, dia akan selalu menjaga komitmennya, tidak pernah keluar dari koridor rahim Allah. Tidak akan pernah kemudian berhabluminallah dengan cara yang salah, apalagi kemudian dia tidak pernah keluar
atau melakukan berhablum minanas dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Itulah yang luar biasa, sahabat-sahabatku, kenapa basmalah menjadi penting sekali. Mari kita lihat, apakah Allah berikan contoh orang-orang yang menggunakan basmalahnya bukan sekedar ucapan, tetapi sebagai sebuah rumus kehidupan sukses. Mari kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh diabadikan, walaupun dakwanya 950 tahun, walaupun ditentang oleh anaknya sendiri maupun istrinya sendiri, tapi kemudian Nabi Nuh dengan membaca basmalah dia diselamatkan dengan bahtera Nuhnya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nuh diabadikan dalam surat Hud ayat 41, walaupun kemudian seluruh umatnya ditenggelamkan lewat air bah, tetapi dengan basmalah yang benar, dengan komitmen yang benar, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lagi Nabi Sulaiman yang luar biasa kekuasaannya, kepandaiannya, tapi Nabi Sulaiman pernah kemudian sangat susah sekali menaklukkan sebuah kerajaan yang dipimpin seorang perempuan, tetapi kemudian ketika dia bisa menulis surat ke Ratu Bilqis yang menjadi pemimpin daerah itu, apa yang ditulis oleh Nabi Nuh ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis? Surat itu diawali dengan kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa. Dan kita tahu kesudahan dari itu, Nabi Sulaiman bisa menaklukkan Ratu Bilqis dan kemudian bahkan Ratu Bilqis juga tunduk dan patuh serta taat mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Contoh ketiga, betapa suksesnya Rasulullah, orang yang menerapkan basmalah bukan sekedar ucapan, tetapi basmalah sebagai sebuah rumus kehidupan. Kita paham Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, kalau mau sukses, mau berkah, basmalahnya jangan pernah ditinggal. Rumus B pertama, libatkan Allah dalam semua momen hidup kita. Yang kedua, B kedua adalah alhamdulillah Rabbil alamin. Yaitu apa? Bersyukur atas segala rezeki. Apa itu rezeki? Sayangnya kalau kita dengar kata rezeki, yang muncul kata pertama adalah materi. Yang muncul pertama adalah uang. Padahal yang namanya rezeki itu definisinya adalah ma'atakallah. Apapun yang diberikan Allah itu adalah rezeki atau karunia dari Allah. Jadi kalau kita mau sukses sekaligus berkah, kuncinya syukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah kita selama ini cara bersyukur kita? Apa itu syukur? Syukur itu bukan sekedar ungkapan terima kasih. Bukan sekedar bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Tetapi syukur itu sejatinya adalah komitmen sekaligus pengakuan di hadapan Allah bahwa apapun yang kita miliki hari ini itu bukan sekedar hasil jerih payah kita, ikhtiar kita, usaha kita, kerja keras kita. Tapi syukur selain ucapan terima kasih adalah sebuah pengakuan, ya Allah, apapun yang hari ini aku genggam, aku peroleh semata-mata karena Engkau izinkan, karena Engkau bantu, karena Engkau permudah seluruhnya. Sahabat-sahabatku, syukur menjadi penting, syukur menjadi kunci sukses dan berkah, karena kita harus menyadari betapa banyak Allah telah menganugerakan, Allah memberikan, bahkan banyak hal yang belum kita minta Allah sudah sediakan buat kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagi, kata Allah, yang engkau akan dustakan. 31 kali Allah sampai ulang kalimat itu dalam surat Ar-Rahman. Padahal surat Ar-Rahman cuma 78 ayat. Untuk menunjukkan betapa Allah ingin terus mengingatkan. Jangan sampai hambanya kufur nikmat. Melupakan seluruh karunia dan nikmat atau rezeki dari Tuhan. Maka Allah setiap menyebutkan satu karunia, Allah tanya lagi, fabi ayyi ala rabbikuma
tukadziban. Allah sebutkan karunia lagi, Allah kemudian lakukan lagi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Betapa Allah memberikan kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak pengingatan, agar kita jangan pernah melupakan bahwa apapun yang hari ini kita miliki adalah karunia dan nikmat Allah, dan kemudian mesti kita syukuri. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, apapun yang kau minta sesungguhnya telah aku berikan, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan kalau engkau tidak percaya dan engkau ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan, engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi memang karakter manusia itu selalu berbuat zalim, menggunakan karunia-karunia itu untuk kemaksiatan, untuk kedzaliman kepada sesama maupun kepada Allah, kafar, dan dia selalu kufur, selalu lupa akan nikmat itu, bahkan mengklaim nikmat itu sebagai hasil kerasnya sendiri. Bahkan dalam surat As-Saba ayat 13 Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari manusia, dari hambaku menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sahabat-sahabatku, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berkah, bagaimana cara kita bersyukur? Atau syukur apa yang benar? Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Madarikus Salikin, kalau syukur kita mau benar, harus melewati 5 rukun atau mencukupi, harus memenuhi 5 rukun. Rukun pertama apa? Mengakui nikmat. Jadi sebelum memuji, itu diakui dulu. Artinya apa? Kalau orang kemudian diberi kesehatan, diberi kesuksesan, diberi harta, diberi kelulusan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, syukur menjadi benar, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah tanda orang yang bersyukur adalah dia mengakui bahwa apapun yang dia miliki sejatinya berasal dari Allah. Akui dulu itu bukan hasil keras kita, hasil kerja keras kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena relasi kita dan sebagainya. Akui bahwa itu sejatinya dari Allah. Mari kita contoh Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, betapa banyak nikmatmu yang hari ini engkau miliki. Apa pendapatmu wahai Sulaiman? Apa jawaban Sulaiman? Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini semata-mata hanya karunia Tuhanku, dan karunia itu untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku ingkar. Jangan meniru Qarun yang ketika mendapatkan karunia yang begitu banyak, umat Nabi Musa ketika ditanya apa tanggapanmu tentang begitu banyak harta yang dititipkan Allah kepadamu, apa Qarun jawabannya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semua karena ilmuku, karena kerja kerasku, karena relasiku, dan sebagainya. Jangan mencontoh Qarun, contohlah Nabi Sulaiman, karena kita tahu kesudahan Nabi Sulaiman adalah happy ending. Dia husnul khotimah, dia dimuliakan oleh Allah. Dan Qarun yang kufur nikmat, mengakui nikmat itu berasal dari dirinya, bukan dari Allah. Kita tahu bahwa Qarun beserta hartanya kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi. Maka jangan heran sahabat-sahabatku kalau hari ini, kalau kita menemukan harta di perut bumi, kemudian kita sebut harta karun, hartanya Qarun, yang kemudian untuk mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Itu rukun pertama. Rukun kedua apa setelah kita mengakui bahwa nikmat yang kita miliki adalah dari Allah, yaitu memuji. Setelah ngakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah, kita puji Allah. Maka kemudian kita diajarkan banyak doa ketika kita selesai melakukan sesuatu. Misalkan setelah selesai makan, kita dianjurkan, diajarkan doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Jadi memuji, kemudian
kemudian mengakui, kemudian memuji. Segala puji Engkau ya Allah yang telah memberikan makan, yang telah memberikan minum kepada kami, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Bangun tidur pun kita kemudian langsung memuji Allah kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menghidupkan aku setelah tadi malam waktu tidur Engkau mewafatkan aku. Dan masih banyak-banyak doa-doa yang lain yang mengkonfirmasi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, kalau hidupmu mau sukses, mau berkah, akui seluruh pencapaianmu itu berasal dari Allah dan kemudian puji Allah. Yang ketiga, rukun dari syukur adalah tunduk, patuh, taat kepada yang memberikan rezeki, yaitu kepada Allah. Kita gunakan seluruh rezeki itu untuk apa? Untuk beribadah, untuk sanggup ibadah. Bukan kita gunakan untuk sebaliknya. Oleh karena yang keempat, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hendaknya syukur yang benar itu engkau lakukan, tidak engkau gunakan rezeki karunia Allah itu untuk sesuatu yang dibencinya. Masa kita gunakan kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan lisan kita yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan mata, telinga, harta kita untuk apa? Lisan untuk mencaci maki saudara, itu tidak mensyukuri lisan. Mata kita ngelihat untuk hal-hal yang Allah larang dan sebagainya. Harta kita gunakan untuk membeli sesuatu yang merusak badan kita, narkoba, atau sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Itu berarti apa? Tidak memenuhi rukun dari syukur sebagaimana Ibnul Qayyim tadi mengatakan. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, syukur menjadi paripurna menurut Ibnu Athaillah ketika apa? Ketika kita mencintai yang memberikan rezeki melebihi siapapun. Maka kemudian kalau kita mau bersyukur dan syukur kita paripurna, kita harus menjadikan Allah lebih kita cintai daripada selainnya. Maka itu baru kemudian syukur kita menjadi paripurna. Kita gunakan seluruh fasilitas yang Allah titipkan sebagai wujud syukur kita gunakan sebagai sarana untuk mencintai Allah. Karena apa? Karena dalam surat Al-Baqarah 165, Allah sitir orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan dan mencintai itu seperti mencintai Tuhan. Minan nasi mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Padahal apa yang benar? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Padahal orang yang beriman itu cinta istimewanya, cinta pertamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 rukun kalau kita mau hidup sukses dan berkah, kalau mau dianggap syukur kita menjadi syukur yang benar. Sahabat-sahabatku sekalian, Ibnu Athaillah mengatakan, man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaroha faqad qayyadaha bi iqaliha. Jadi kalau mau syukur kita benar, kalau mau hidup kita sukses dan berkah, Ibnu Athaillah mengingatkan kita, barang siapa tidak mensyukuri nikmat, dia berarti menginginkan nikmat itu hilang dari genggamannya, tetapi barang siapa mensyukurinya, dia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang paling kuat. Jadi syukur itu, sahabat-sahabatku, itu fungsinya apa? Menjaga nikmat yang telah ada, tapi sekaligus kemudian dengan syukur itu memperkuat, memantapkan, bahkan menurunkan nikmat yang lebih banyak lagi. Luar biasa. Oleh karenanya, mari kita contoh orang-orang yang Allah muliakan hidupnya sukses dan kemudian sekaligus berkah karena dia melakukan rumus kedua, yaitu bersyukur. Kita kenal Nabi Ibrahim, diberikan kemuliaan luar biasa, disebut Bapak Tauhid, dia disebut Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu kenapa Nabi Ibrahim dicintai Allah, Allah katakan dalam surat An-Nahl itu, Inna Ibrahima
kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'umi. Salah satu yang membuat Nabi Ibrahim itu kemudian dimuliakan adalah syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah. Nabi Sulaiman kita tahu begitu luar biasanya dimuliakan Allah karena Nabi Sulaiman juga nabi yang pandai bersyukur. Bahkan doa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam surat An-Naml 18-19 kita jadikan doa dalam keseharian kita kalau kita mau menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Wa qala rabbi, ingatlah ketika Nabi Sulaiman berdoa, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku agar bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan aku bisa menggunakan segala nikmat yang kau titipkan untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Dan semoga seluruh amal solehku yang aku lakukan dengan menggunakan fasilitas nikmatmu itu bisa menjadikan aku engkau di akhirat. Menjadikan kami semua di akhirat. Engkau masukkan ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hambamu yang soleh. Mari kita praktekkan doa ini. Sahabat-sahabatku, kalau mau menjadi pribadi yang pandai bersyukur, salah satunya adalah doa Nabi Sulaiman. Dan kita tahu Nabi Muhammad juga menjadi pribadi yang sangat pandai bersyukur. Bahkan ketika ditanya oleh Bilal, kenapa ya Rasulullah, engkau begitu luar biasa beribadah sepanjang malam di hadapan Allah, padahal Allah telah ampuni dosa-dosamu, baik yang akan datang maupun telah lalu. Jawaban Nabi, afalam akuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Begitu pentingnya syukur sebagai panduan untuk menggapai hidup sukses sekaligus berkah. Bahkan Rasulullah pernah mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal ketika dilantik menjadi seorang gubernur. Rasulullah mengatakan begini, wallahi, demi Allah, aku sangat mencintaimu, wahai Mu'ad bin Jabal. Oleh karenanya, jangan kau pernah tinggalkan. Ada satu riwayat mengatakan, jangan pernah engkau lupa mengucapkan setiap habis sholat. Tapi ada yang mengatakan, jangan pernah engkau lupa membaca sebelum salam di setiap sholatmu. Satu doa apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah kami atau aku kemampuan untuk selalu berzikir mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki amal ibadahku. Satu doa yang mewanti-wanti saking pentingnya Rasulullah kepada Mu'ad agar jangan sampai kita bisa amalkan, sahabat-sahabat sekalian, bisa habis sholat atau sebelum salam. Jadi sebelum salam ketika kita innaka hamidum majid, itu kemudian berdoa dulu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita baru dapat 2. Semoga bisa selesai. Kalau nggak selesai nanti tema apa materinya saya sudah titipkan ke tim Madrasah Ukhuwah. B ketiga apa? Yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi alhamdulillah membaca basmalah melibatkan Allah. B kedua bersyukur atas segala karunia Allah. B ketiga Ar-Rahmanir Rahim itu berpikir positif terhadap Allah. Jadi kalau mau hidup kita sukses berkah, mari kita selalu berpikir positif. Selalu memakai kacamata husnudon. Kenapa? Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan warahmati wasi'at kulasai. Rahmatku, cintaku itu meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya cintaku itu mengalahkan kemarahanku. Jadi oleh karenanya mari kita jaga betul prasangka kita sama Allah. Jangan sampai kita berprasangka, men-challenge, bahkan yang Rasulullah khawatirkan berburuk sangka atas apa? Peristiwa, atas takdir,
atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. COVID-19 kita prasangkai, kita sakit kita prasangkai, kenapa Allah nggak ngerti, kenapa Allah dolim dan sebagainya. Ingat, rumus berpikir positif itu adalah rumus surat Al-Baqarah 216. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau benci, yang kau tidak suka, menurut Allah itu terbaik. Menurut Allah ya, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau cintai, yang kau harapkan, yang menurut engkau, menurut kita baik, tapi menurut kacamata Allah adalah tidak baik. Maka yang perlu kita lakukan apa? Berprasangka bahwa apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang tidak kita sukai, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya buat kita. Yang perlu kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya ilmu untuk bisa memahami, untuk bisa melihat hikmah di balik semua peristiwa yang kelihatannya nggak ada hubungannya dengan yang saya harapkan. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba Allah berikan kita kegagalan, kadang kemudian kita dikritik oleh teman, kadang difitnah, itu pasti ada manfaat. Pasti Allah ingin mengajarkan segala sesuatu. Maka Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, Anna inda dzanni abdibi. Saya itu, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau aku diprasangkai buruk, itulah yang terjadi. Tapi kalau engkau selalu berprasangka baik, itulah yang akan terjadi. Mari kita jaga prasangka baik kita akan Allah, sehingga dengan prasangka baik itu Allah berikan kejernihan di kita untuk melihat sisi baik dari seluruh persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus optimis, terus melihat kehidupan itu dengan berpikir positif, dan itu akan melahirkan karya-karya yang luar biasa yang membuat kita hidupnya sukses, dan itu menghantarkan kepada keberkahan di akhirat. Tidak percaya? Mari kita lihat apa yang diabadikan Al-Quran tokoh-tokoh hebat gara-gara mereka selalu berpikir positif. Mari kita belajar kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub, mungkin kita tidak sanggup, diberi sakit yang luar biasa, bahkan banyak orang meninggalkannya, tapi kata Ayub, Nabi Ayub apa? Wa Ayuba idna darobbah. Ingatlah ketika Ayub bermohon, berdoa kepada Tuhannya, inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya terima, saya ridho sakit ini, tetapi saya yakin sakitku ini adalah wujud cinta dan kasih sayangmu. Masya Allah, luar biasa. Walaupun sakit, tetapi berprasangka baik tetap menjadi komitmen Nabi Ayub, mengatakan sakit adalah wujud cinta Allah kepada dirinya. Nabi Zakaria kita tahu sudah sepuh, istrinya mandul, tetapi selalu berdoa dalam setiap munajat-munajatnya. Apa? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kami, saya dengan istriku, dari sisimu keturunan yang baik, dan saya yakin, nah prasangka baiknya Nabi Zakaria, saya yakin engkau adalah zat yang mendengarkan seluruh doa hambamu. Dan kita tahu, sahabat-sahabatku, walaupun Nabi Zakaria sudah sepuh, istrinya divonis mandul, tapi di satu malam, qala ini apa malaikat mengatakan, innallaha yubashiruka biyahya, bahwa Allah mengabarkan kepada engkau nanti akan mendapatkan seorang putra. Luar biasa. Saking kemudian selalu berdoa, selalu berikhtiar, disertai apa? Prasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kita tahu Nabi Zakaria kemudian, walaupun secara medis tidak mungkin, tapi kemudian Allah berkehendak. Dengan prasangka baik Nabi Zakaria, kun fayakun, dia mendapatkan seorang putra. Karena Nabi Zakaria minta putra yang luar biasa soleh, dia diberikan putra Yahya yang juga kemudian nanti diangkat menjadi nabi dan rasul. Mari kita belajar kepada Nabi Ayub, mari kita belajar kepada Nabi Zakaria, mari kita belajar kepada Nabi Yunus,
yang walaupun kemudian dihukum Allah dengan kemudian dia dimakan ikan, tetapi dia menyadari, dia tidak mencela, dia tidak berprasangka buruk atas ujian yang dia terima. Tetapi 40 hari dalam perut ikan, dia tetap memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan saya yang salah, Engkau tetap suci, Engkau tetap segalanya. Saya yang salah, ini kuntu minadz dzalimin. Saya yang zalim ya Allah. Saya yang zalim ya Allah. Itulah luar biasanya 3 orang yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh orang-orang yang berhusnudzon terhadap Allah. Dan kita tahu hasil akhir dari Nabi Ayub, Nabi Zakaria, sekaligus Nabi Yunus. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada B pertama, B kedua, B keempat adalah Maliki Yaumiddin. Apa itu? Berorientasi akhirat. Sahabat-sahabatku, kalau kita mau sukses dunia akhirat, orientasinya harus akhirat. Jangan orientasinya dunia. Kita boleh mencari dunia, tapi dunia harus dijadikan ladang, dijadikan jembatan, dijadikan alat untuk menanam sebanyak mungkin benih untuk kita petik dapat hasanah di akhirat. Jangan kemudian menduniakan segalanya. Tetapi saya selalu mengatakan, mari kita akhiratkan dunia. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun di dunia ini, orientasinya kita niatkan untuk akhirat. Berorientasi akhirat juga bermakna 2. Orang yang yakin hidupnya orientasinya akhirat itu 2. Pertama, dia yakin gak ada yang abadi. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu selain Allah itu pasti hancur. Yang kedua, orang yang berorientasi akhirat adalah orang-orang yang selalu meyakini bahwa ada pengadilan akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan, itu pasti ada catatannya, ada balasannya. Baik itu keburukan maupun kebaikan. Maka orang yang berorientasi akhirat, dia akan jaga betul apapun aktivitasnya. Itu selalu pertimbangannya, ada pengadilan Allah nanti. Maka dia akan betul-betul kemudian menjaga tingkah lakunya, tindak tanduknya, nulis statusnya, tutur lisannya dan sebagainya, karena itu semuanya nanti ditanya oleh Allah. Tetapi yang lebih penting, kalau orang menggunakan rumus berorientasi akhirat, dia persiapkan diri sebaik mungkin bekal untuk menuju akhirat. Dan ternyata Allah sudah katakan, kalau kalian ingin husnul khotimah, orientasi kalian tetap akhirat, bekalnya adalah pertama takwa, kedua adalah amal soleh, dan tidak mensekutukan aku. Al-Baqarah 197 dan Al-Kahfi ayat terakhir yaitu 110. 5B KB. B kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, iyyaka na'budu. Kalau kita mau sukses sekaligus berkah, isi hidup kita hanya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak ciptakan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian hanya untuk beribadah. Jadi kalau kita mau sukses dan berkah, orientasikan, niatkan seluruh aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan ketika kita tidur, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas kita harus kita jadikan sajadah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan semua menginginkan itu. Tetapi Allah segera menyadarkan kepada kita, walaupun engkau begitu pengen, untuk apa? Untuk menjadikan seluruh aktivitasmu untuk ibadah kepada Allah. Tapi kan kita lemah, kita ringkih, kadang kita lupa tempat dosa. Oleh karena apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya mohon pertolonganmu, mohon penjagaanmu, mohon kekuatanmu, mohon kau ingatkan juga. Kalau saya salah, maka saya segera kemudian bertaubat untuk menjadikan aktivitasku lagi, yaitu untuk beribadah.
Maka ibadah sekaligus doa itu menjadi penting. Ibadah sebagai tujuan kita, tapi doa adalah sebuah metode yang Allah tawarkan agar kita mendapatkan pertolongan Allah, agar tujuan kita hidup untuk semata-mata beribadah itu kita bisa laksanakan. Maka iya karena abudu wa iya karena stain itu rumus. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang betul-betul mengabdi kepada Allah, maka kemudian memohon pertolongan Allah terus-menerus agar tidak tergelincirkan dari dari godaan-godaan yang membuat kita tidak mengabdi kepada Allah menjadi penting. Maka ada satu doa yang Rasulullah ajarkan, yaitu Rabbi la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, janganlah pernah engkau tinggalkan aku tanpa perlindungan, tanpa bimbingan, tanpa penjagaan, tanpa pertolongan darimu. Untuk menunjukkan apa? Kita ini fakir. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini betul-betul dependen sama Allah. Tanpa Allah kita ringkih, kita miskin, kita tersesat, kita lapar, kita haus. Maka bersama Allah menjadi sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang mampu, yang ingin mampu menjadi pribadi yang selalu beribadah kepada Allah. Sudah dapat 5B, KB. Tiba-tiba ada K itu. Ihdinas siratal mustaqim. Agak nyempil ini. Apa itu K? Konsisten dalam komitmen. Atau dalam bahasa agama, itu disebut istiqomah. Sahabat-sahabatku, yang keenam ini tidak mudah kita lakukan. Untuk bisa istiqomah, itu berat sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya'ti ala ummati, nanti datang umatku, zamanun, sebuah masa, as-sobu fihim ala dinihi, orang-orang yang mampu istiqomah memegang agamanya dengan kuat, kal qabid alal jamari, seperti orang memegang bara api di tangannya. Tidak mudah. Oleh karena istiqomah tidak mudah, maka kita memohon ista itu permohonan, koma agar kita teguh, kokoh, tidak terombang-ambing oleh godaan dunia modern, baik itu setan maupun sesama manusia, minal jinnati wan nas. Oleh karenanya ketika Sufyan bin Abdullah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuli fil Islam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku di dalam Islam, la as'alu anha ghairaka. Kalau engkau sudah ajarkan kepadaku ajaran Islam itu, saya nggak akan nanya kepada yang lain. Apa ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah? Sederhana. Apa itu? Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan wahai Sufyan bahwa engkau beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian engkau kokoh, teguh, istiqomah dengan keyakinanmu itu. Maka istiqomah itu habit, menjadikan sesuatu berulang-ulang sehingga kemudian menjadi habit kita, kebiasaan kita, itulah istiqomah. Dan untuk bisa istiqomah, Kanjeng Nabi memberikan rumus, awalilah dengan hal-hal kecil. Ahabul amali indallah istimroruhu wa inqalla. Allah itu senang kita ini istiqomah walaupun kecil, volumenya, kuantitasnya, tetapi rutin, ajak ya, dibandingkan besar tapi kemudian hanya momen-momen tertentu. Karena apa? Efek dari hal-hal kecil tapi kalau kita istiqomahkan itu dahsyat sekali dalam membentuk rohani kita menjadi lebih lembut, menjadi lebih luar biasa energi rohaninya dibandingkan nunggu momen-momen tertentu. Sehingga kemudian efeknya tidak acak setiap hari. Maka dalam dunia modern kan juga begitu. Orang yang rajin, manjada wajada. Barang siapa yang istiqomah setiap hari melakukan hal-hal yang baik, maka kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karenanya istiqomah penting agar kita tidak dikelincirkan lagi dari jalan Allah. Maka ada satu doa Ali Imran ayat 8 yang kita baca, saya kira sahabat-sahabatku sudah mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan atau tergelincir lagi.
sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena Engkau adalah sang pemberi karunia. Ini doa agar kita bisa istiqomah, agar bisa ajak, agar bisa rutin melakukan kebaikan dan tidak tergoda, kemudian bahkan kita berhenti melakukan kebaikan. Oleh karenanya mari kita istiqomah. Sebab kalau istiqomah kita lakukan, Allah katakan dalam surat Fusilat ayat 31, kalau orang istiqomah itu Allah kirimkan malaikat kepada kita untuk menjaga kita. Allah hilangkan rasa takut dan kesedihan. Allah akan menjadi pelindung kita dan Allah akan berikan apa yang kita inginkan, dan Allah begitu banyak buka jalan kehidupan dan sumber kehidupan kepada kita. Bahkan dalam surat Jin ayat 16 Allah katakan, "A'wil lawis taqamu alat tariqah," kalau kalian istiqomah pada satu jalan, la asqainahum ma'an ghadaqah, aku akan berikan banyak air. Air itu maknanya adalah sumber kehidupan. Gak usah khawatir kalau kita istiqomah pada satu bidang, itu kita jadi expert. Kita jadi ahli dalam bidang itu, kita akan dicari orang dan sumber kehidupan akan kemudian kita Allah limpahkan kepada kita. Tapi kuncinya apa? Istiqomah. Jangan kemudian Anda lihat teman sukses ikut, belum sukses ngelihat yang ada yang sukses lagi pindah lagi. Itu bukan istiqomah. Kalau mau diberikan air yang banyak, sumber kehidupan yang banyak, istiqomah. Jadilah expert dalam satu bidang, kita dalami, kemudian orang kemudian mengenal kita karena keahlian kita. Dan itu biasanya kualitasnya luar biasa dan tidak murah kemudian bayarannya. Dalam bidang apapun saya kira. Terakhir, setelah tadi diselingi K, 5B, K, ini B lagi. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Terakhir, ini enggak kalah penting, apa itu? Bercermin. Bercermin itu maknanya apa? Hidup itu kalau mau sukses dan berkah harus ada evaluasi. Harus ada muhasabah. Dengan bercermin itu kita akan belajar. Sesuatu yang buruk tidak kita ulangi, sesuatu yang baik kita tingkatkan, kita lestarikan, atau bahkan kita sempurnakan. Yang buruk kita bisa hindari, dan kemudian yang baik kita bisa serbakan. Kita bisa serbarkan kepada orang lain. Tapi persoalannya, bagaimana cara bercermin? Bercermin itu harus kepada cermin yang bersih. Jangan bercermin kepada cermin yang keruh, sehingga kita tidak tahu aib kita, kelemahan kita. Maka kan Rasulullah mengatakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin yang baik itu harus bisa menjadi cermin mukmin yang lain. Maka mencari teman itu bukan nggak boleh sembarangan. Harus jadi cari teman, cari sahabat yang menjadi cermin kita, yang akan mengingatkan kita. Sahabat yang baik itu sahabat yang membenarkan kita. Dalam arti bisa mengingatkan kalau kita salah, bisa mensupport kalau kita benar. Bukan man soddaqoka, bukan yang membenarkan seluruh tindak tanduk kita. Itu nggak jadi cermin nanti. Nah, kepada siapa kita harus bercermin? Surat An-Nisa ayat 69 mengatakan, kalau engkau ingin siratal mustaqim, engkau ingin bercermin, bercerminlah kepada orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang Allah telah berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Jadi 4 orang ini kita jadikan cermin, sahabat-sahabat sekalian. Bercerminlah kepada Nabi. Kalau mau mencontoh itu, jadikan role modelnya itu Rasulullah. Contohlah para siddiqin, orang-orang yang selalu berkata benar, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang selalu apa? Kata-katanya itu benar, pikirannya benar, tingkah lakunya benar, itu siddiqin. Atau syuhada. Syuhada itu bercerminlah, bertemanlah yang membuat ketika engkau bertemu dengan dia itu seperti menjadi saksi adanya Allah. Misalkan seorang teman kita dermawan, ya Allah, gitu, dia baik banget, dermawan banget. Saya jadi ingat sifat Allah Ar-Razzaq. Allah itu juga maha dermawan. Kita punya teman yang pandai sekali. Kita jadi ingat dia menjadi saksi sifat Allah Al-Alim dan sebagainya. Dia menjadi orang yang pemaaf sekali. Ya Allah, kalau saya berteman dengan dia,
Tidak hanya sekedar kenal dia, tapi saya ingat sifat Allah, misalkan Al-Ghafur, yang memaafkan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah solihin. Jadi bagaimana kita berteman, bercermin kepada orang yang soleh. Kalau kita ketemu dia, kesalehan kita bertambah, kejujuran kita bertambah, dermawan kita bertambah, tutur kita, santun kita berubah menjadi lebih baik dan sebagainya. Pokoknya kalau ketemu dengan orang saleh, berarti apa? Kita menjadi lebih saleh. Itu ciri cermin yang benar. Dan jangan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan bercermin kepada orang yang maghdubi alaihim. Retak ini temennya, kotor. Siapa? Orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jangan berteman, bercermin dengan mereka. Nanti kita salah. Atau waladhdallin, orang yang tersesat itu apa? Orang yang kemudian melakukan atau beragama tanpa ilmu. Jadi yang punya ilmu tidak diamalkan juga nggak bisa jadi cermin, tetapi beragama tanpa ilmu juga tidak bisa menjadi cermin. Yang boleh kita jadikan cermin untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita, yaitu 4 golongan tadi. Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solehin. Minimal kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau Nabi kita baca sejarahnya, siddiqin kita baca riwayatnya, syuhada kita baca, kemudian setiap orang yang membuat kita mengingat Allah itu syuhada. Siddiqin itu orang yang seluruh perilakunya mencerminkan kebenaran. Itulah beberapa catatan yang menurut saya ini luar biasa. Ternyata Allah memberikan kita panduan. Kalau kita mau sukses sekaligus berkah, panduannya kita baca sehari-hari, tapi tidak kita sadari. Oleh karenanya 7 panduan ini mari kita bukan sekedar baca, tapi betul-betul kita jadikan rumus kehidupan. Apa itu? 5B, KB. B pertama, basmalah, libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. B kedua, bersyukur atas seluruh karunia Allah. B ketiga, berprasangka baik, husnudzon. B keempat, berorientasi akhirat. B kelima, beribadah dan berdoa. Nah, yang kelima itu, yang keenam agak berbeda, K, yaitu konsisten atau istiqomah. Dan rumus ketujuh adalah bercermin atau melakukan evaluasi diri. Itulah sahabat-sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya 7 rumus kehidupan dari suratul Fatihah ini, dan semoga Allah bisa berikan kita kesempatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa sempurnakan 7 rumus ini, keterangannya, penjelasannya dengan dialog kita. Terima kasih Kang Dedi dan semuanya, silahkan saya kembalikan waktunya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ini ya, menarik, bukan menarik juga. Jadi memang amalan-amalan yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin itu insya Allah bukan mudah-mudahan ya Ustadz ya, tapi harus. Harus. Karena memang salah satu bentuk kehusyuan kita, terutama dalam sholat, adalah menyimak ya Ustadz, menyimak misalnya, apalagi di saat berjamaah. Katanya nih Ustadz, katanya di saat berjamaah, di saat imam membacakan Al-Fatihah, kita mendengarkan, menyimak, dan meresapi ya Ustadz ya. Betul, betul. Atas setiap poin kalimat. Dan memang sepertinya ya buat orang-orang awam seperti saya juga Ustadz, kayaknya hanya Al-Fatihah aja yang hafal artinya sampai jelas Ustadz. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti nambah lah insya Allah. Amin. Rekan-rekan dipersilakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada hari ini. Silahkan. Hidup sukses dan berkah dengan panduan Al-Fatihah. Ya, jadi benar ya Ustadz, bahwa surah Al-Fatihah itu tidak pernah berhenti ya selama 24 jam. Karena memang setiap waktu, setiap menit
Ada orang kita sholat. bergantian dengan negara lain gitu. Bahkan saya juga suka berawang-awang juga, Ustaz. Berawang-awang, ya juga ya. Kita ini berapa jumlah Muslim di beberapa belahan Indonesia sendiri pun gitu, Ustaz ya, yang terbagi atas 3 waktu pun rasa-rasanya jangka waktu yang kosong. Ini khususnya fardu ya, Ustaz. Untuk khususnya fardu sendiri cukup bergantian tepat. Apalagi maghrib sama isya itu kan mungkin pada saat kita udah masih sore aja, teman-teman di daerah timur sudah mulai maghrib. Iya, ada maghrib, ada isya. Kita maghrib, mereka isya, gitu kan. Yang satu waktu aja kan sholatnya nggak bareng, Kang Dedi. Iya. ada sholat zuhur jam 12.15, ada yang 12.20, kan gitu di kita. Iya, betul. Ya intinya memang selama masih ada Islam belum kiamat, ya berarti Al-Fatihah terus dibaca. Makanya disebut Astabul Masani, 7 ayat yang selalu diulang dan terus diulang-ulang sampai kiamat datang. Apalagi Al-Fatihah merupakan rukun ya, Ustaz, dalam sholat. Suratus sholat. Silakan, rekan-rekan. Memang materinya, Ustaz, jelas sekali, ditambah dengan materi teks yang materi yang di-share juga sangat jelas, Ustaz. Saya menghantarkan materi ini berulang-ulang, Kang Dede. Tapi memang selalu ketemu hal baru. Makanya materi terakhir yang hari ini itu selalu ada penambahan. Penambahan dalil, penambahan pointers yang baru itu selalu ada aja. Begitu bahwa Imam Ali ketika mengatakan kalau kita baca Quran itu bagaikan diamond gitu. Yang setiap sisinya itu memancarkan cahaya yang terus nggak pernah ada batasannya. Kayak kita baca Al-Fatihah dari kecil sampai hari ini kan maknanya selalu berubah-berubah. Itulah mukjizat terbesar Al-Qur'an, Rasulullah itu Al-Qur'an. Maka kemudian baca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah aja, ngajarin rumus 7 ini, saya sudah puluhan kali ngajar di banyak tempat. Tapi selalu itu ketemu lagi hal baru, ketemu lagi ada yang Allah ajarkan, tiba-tiba Allah berikan hal yang ini dan itu luar biasa. Baik dengan tiba-tiba dengan baca buku atau dengan diskusi-diskusi seperti ini, itu selalu memperkaya. Apalagi Al-Fatihah ini kan ya umul kitab ya, induk ya, ibaratnya ini rumusan lah, disebut itu kan kalau kita baca Al-Fatihah selesai itu sebenarnya ringkasan dari Al-Quran. Ustaz, itu Pak Abdurrahman. Fadal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kajian Selasa malam ini sangat menarik. Kajian dari Ustadz Mukhlisin, alhamdulillah selalu menarik tema-temanya, termasuk dari Ustadz yang lain yang tergabung dalam Madrasah Ukhuwah. Pertama, semoga kita istiqomah dalam melaksanakan kegiatan majelis ilmu ini, walaupun dilakukan secara online, Ustadz Mukhlisin. Ya. Amin. Ini merupakan latihan istiqomah juga nih Ustadz Dede ya, Ustadz Aditya ya. Jadi bagaimana kita bisa berdakwah di internet secara efektif, kemudian istiqomah ya. Alhamdulillah Madrasah Ukhuwah menyelenggarakan kajian setiap minggu 4 sampai dengan 5 kali. Nah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Semoga Allah menuntun kita menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang istiqomah dalam melakukan berbagai kebaikan. Majelis-majelis ilmu di era pandemi COVID-19. Nah, di antara kiat sukses yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin terkait dengan surat Al-Fatihah tadi, ini yang sangat menarik dan menantang adalah semuanya sih menarik dan menantang ya Ustadz ya. Pertama bismillah ya, kemudian tasyakur. Nah, yang ketiga menurut saya yang sangat sulit dan harus kita lakukan itu adalah istiqomah ya. Jadi istiqomah di sini tidak hanya kita senantiasa membiasakan
membiasakan diri terhadap amalan-amalan baik, tetapi adalah meningkatkan kualitas tiap saat, tiap hari dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi sampai contoh misalkan kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan istiqomahnya itu apa? Yaitu adalah sholat 5 waktu, ya, dari subuh sampai dengan isya. Kalau kita bisa melaksanakan tepat waktu, berjamaah, kemudian setiap saat kita memperbaiki kualitas sholat kita, nah itulah definisi istiqomah yang harus kita terapkan. Nah, termasuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya, khususnya amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari yang ghairu mahdoh, Ustaz, ya. Ya. Jadi misalkan kita bekerja, ya. Jadi kalau kita bekerja itu istiqomah bukan berarti masuk jam 8 pulang jam 5, ya. Tetapi bagaimana kita mengisi masuk kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu menghasilkan suatu output pekerjaan atau karya pekerjaan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, ini apa yang disampaikan Ustaz Tin begitu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dinamakan istiqomah itu adalah bagaimana membiasakan diri dan selalu memperbaiki kualitas karya kita, kualitas ibadah kita dengan lebih baik, ya. Ini sekedar sharing Ustaz Muhlisin, ya. Karena kita perhatikan bahwa masih banyak terminologi atau pendefinisian istiqomah itu sekedar membiasakan, ya. Itu sih tidak salah, ya. Sekedar membiasakan itu tidak salah, ya. Karena sholat yang kita lakukan setiap hari itu tentunya adalah harus lebih baik. Indikatornya apa? Kehusuan. Misalkan pada saat melaksanakan sholat, berarti kan harus kita awali dari persiapan sholat sampai dengan selesai. Yang kedua adalah implementasi dari sholat itu sendiri. Nah, termasuk amalan-amalan yang lainnya, ya. Nah, ini saya kira membumikan nilai-nilai Al-Fatihah, khususnya prinsip istiqomah itu dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Nah, tambahan dari saya Ustadz Muhlisin, jadi bagaimana kita supaya istiqomah tentunya adalah kita harus saling mengingatkan. Nah, itu pentingnya tadi Ustadz Muhlisin sampaikan, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang soleh yang saling mengingatkan dalam hal kebaikan, sehingga kita selalu terpacu. Karena kalau kita sendirian itu ya seperti ya kadang-kadang motivasi agak lemah ini, ya, kalau sendirian. Tapi kalau kita lakukan secara jamaah, kita charging lagi cas seperti ini walaupun via online, nah itu insya Allah akan menambah energi kita untuk senantiasa istiqomah, ya. Jadi sekedar ini tambahan Ustadz. Ya, siap. Baik, terima kasih Ustadz Muhlisin. Syukron, Afwan. Ya, ada tambahan dari Pak Abdurrahman, ya, terkait dengan salah satunya yang memang yang paling menarik itu Ustadz, kalau sudah dengar kata-kata istiqomah Ustadz, karena membuat diri untuk istiqomah itu memang tidak mudah. Betul tadi kata Pak Abdurrahman, termasuk bicaranya adalah lingkungan, karena itu yang paling berat. Ya, istiqomah untuk yang kebaikan pun harus lingkungan gitu Ustaz mendukung. Termasuk jika mau kembali pun ke hal-hal yang buruk pun karena lingkungan juga Ustaz. Jadi itu yang memang itu yang benar-benar membuat kita harus jangan sampai salah pilih arah dan salah pilih teman. Tadi seperti ayat terakhir ya Ustaz, ya. Ya. Betul bercermin. Ditunjukkan dengan lingkungan atau rekan atau teman-teman yang membawa kita menuju kebaikan gitu Ustaz, bukan malah membawa keretakan seperti yang Ustaz bahas tadi. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah semuanya untuk tetap berada di jalur hijrah Allah, ya Ustaz. Ya, saya kira saya setuju ya dengan Ustadz Abdurrahman. Ini luar biasanya ketika kita berkumpul belajar bersama ini selalu ada vision baru, tambahan baru. Saya selalu meyakini bahwa istiqomah itu, bahwa rumus Rasulullah itu Allah senang yang penting kita istiqomah. Saya selalu meyakini begini, kalau kita mengistiqomahkan segala kebaikan sekecil apapun, volumenya itu nanti Allah yang nambah sendiri. Produktivitasnya itu Allah sendiri yang nambah. Jadi jangan memaksakan, seperti kita gitu, nggak pernah main bulu tangkis, tiba-tiba main 3 set.
Yang ada bukannya sehat. Besok itu kepijet. Gitu. Tetapi rutinkan sholat duha 2 rakaat. Kalau nanti kemudian kita sudah rutin, itu Allah nanti tambahkan seiring dengan semakin lembutnya hati kita, itu nanti 4 rakaat, itu seperti kita nambah kan. Misalkan maraton kan tidak langsung 42 kilo kan, latihan dulu gitu, istiqomah 1 kilo. Nanti besok itu otomatis akan nambah lagi 1,5 kilo. Jadi produktivitas itu kalau dirutinkan, itu yang dasar secara spiritual. Allah nanti yang akan seiring dengan luasnya hati kita, itu nanti akan menambah produktivitas. Jadi saya sepakat itu, bahwa kalau kita salah memaknai istiqomah sekedar rutinitas, maka jangan-jangan ada yang penting kita rutin. Nah, ini terjebak lagi pada satu penyakit manusia modern yang kita diskusikan kemarin. Apa? Terjebak rutinitas. Tapi istiqomah dalam konteks ihdinas siratal mustaqim ini adalah pertama. Saya ingin mengatakan begini, kalau saya selalu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim ini, pertama, mohon kalau saya ya Allah belum tahu kebaikan, ajarkan aku kebaikan. Minta lagi, kan setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim tuh. Kalau saya sudah tahu kebaikan, ajarkan kami ya Allah berpegang teguh kepada kebaikan itu. Dan nanti yang ketiga, minta ya Allah ajarkan kepadaku, bimbing aku untuk memiliki atau memahami kebaikan yang lebih banyak lagi atau menambah kebaikanku. Jadi apa yang dikatakan oleh Sadur Rahman tadi itu tercakup semuanya dalam konteks ihdinas siratal mustaqim. Bagi yang belum dapat hidayah, mohon diberi hidayah. Kalau sudah diberi hidayah, mohon memegang teguh hidayah. Dan kalau sudah di jalan yang benar, menambah kebaikan, dan tadi termasuk membentuk komunitas. Kita bikin madrasah ukhuwah, gitu, menyebarkan. Ustadz Abdurrahman bikin masjid ukhuwah, bikin yayasan, itu bagian dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi begitu banyak jalan. Nah, sirot itu kan katanya jalan besar ya, Pak Kures selalu mengatakan jalan besar. Nah, jalan besar itu bisa diisi dengan banyak hal. Maka tadi kemudian kalau orang istiqomahnya jalan hidup, dia akan menjadi pribadi yang hijrah pasti. Akan menjadi lebih baik kesehatannya, lebih baik produktivitasnya, lebih baik kualitas amal solehnya, dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih, syukron kasir Ustadz Abdurrahman atas tambahannya, sehingga kita bisa memahami dan tidak memahami keliru istiqomah. Karena dalam istiqomah itu luar biasa. Afwan, Ustaz. Silakan kalau ada yang lain yang mau disampaikan, teman-teman yang hadir. Rekan-rekan, jika ada pertanyaan. Pertanyaan seputar materi. Kita sambil menunggu, ya ada yang raise hand-nya. Mungkin saya ada tambahan lagi ini Ustadz Mukhlisin. Fadal. Ya, ini sekedar sharing Ustadz ya. Jadi tadi ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Ustadz Mukhlisin sampaikan adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu diniatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini saya kira menarik dalam melakukan kesalehan sosial ya. Jadi saya amati banyak sekali dalam suatu organisasi atau lembaga ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dedi tadi sampaikan, lingkungan itu sangat mempengaruhi, itu sangat tepat sekali ya. Kita sebagai bagian daripada organisasi atau komunitas, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya, itu bagaimana kita secara pribadi harus berani menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Jadi tidak boleh menunggu figur atau uswatun hasanah dari yang lain. Jadi marilah kita berani menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Nah, dengan demikian ya, ini merupakan representasi dari penerapan kita bahwa amal yang kita lakukan itu adalah semata-mata lillahi ta'ala. Bukan karena faktor manusia atau organisasi. Jadi kalau kita yakini suatu program organisasi atau lembaga
itu adalah baik, maka tadi kita istiqomah senantiasa bagaimana mewujudkan program yang baik itu secara istiqomah karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Ya. Nah ini saya kira perlu kita bumikan, kita hayati pada seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Karena kalau dalam kehidupan kita sebagai anggota komunitas masyarakat, anggota keluarga dan lain sebagainya harus selalu menunggu figur uswah, nah ini biasanya kita tidak menjadi leader. Ya. Jadi kalau kita perhatikan para nabi, ya, memang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kalau kita mencontoh nabi itu adalah sebagai uswah hasanah, berarti kita sebagai pribadi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat atau menjadi anggota dalam suatu komunitas itu harus berani menjadi uswah hasanah bagi yang lain. Nah, dengan demikian kita selalu memotivasi diri kita selalu berbuat baik karena gerak-gerik perilaku kita itu akan dicontoh oleh yang lainnya. Nah, tentunya karena tadi lillahi ta'ala, ya, karena lillahi ta'ala. Nah, ini saya kira akan membangun suatu sistem komunitas yang selalu mengarah pada kebaikan kalau setiap orang itu berlomba-lomba menjadi pribadi teladan bagi yang lainnya. Nah, ini apa sebagai masukan Ustadz Muhlisin menambah yang tadi itu. Ya. Saya kira itu prinsip dasar Islam ya Ustadz Abdurrahman dan sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran kan mengatakan kuntum khaira ummah. Kalau kalian menjadi umat terbaik itu masing-masing dari individu di umat itu harus ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pionir. Masing-masing kita ini sebenarnya harus punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Harus komitmen mau ngawali gitu. Bahkan kalau kita bicara silaturahim itu kan Rasulullah mengingatkan betul laisal wahil bil mukafi, laisal wasil bil mukafi. Silaturahim itu kan membalas kunjungan. Tetapi al-wasilu yang disebut silaturahim itu man kuti arrahimahu wasolah. Orang yang diputuskan tali silaturahimnya malah menyambungnya. Jadi muslim terbaik kata Kanjeng Nabi itu muslim yang selalu menebar rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu aktif. Kemana-mana kita ini harus meneruskan ajaran Nabi. Meneruskan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi itu berarti menjadi figur, menjadi uswah. Dalam lingkup tadi saya setuju, lingkup yang paling kecil. Lingkup keluarga, lingkup lingkungan kita, lingkup di kampus kita, lingkup di mana aja, di jalanan harus jadi uswah. Gitu. Di kantin harus jadi uswah. Lagi temen ngobrol, kongko-kongko harus jadi uswah. Semuanya. Karena itu esensi dari melanjutkan misi Nabi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ada esensi aktif di situ. Muslim yang benar. Muslim yang diharapkan Rasulullah adalah Muslim yang di mana-mana menyebarkan, meneruskan ajaran-ajaran Rasulullah. Artinya apa? Jadi uswah. Dan kalau itu saya sepakat, itu menjadi sebuah kesadaran setiap insan, setiap umat Islam. Saya nggak bisa bayangkan itu betapa dahsyatnya, betapa kebangkitan Islam dalam semua segi. Kalau masing-masing orang menjadi role model dalam bidangnya masing-masing, itu seperti umat Islam 7 abad pernah menjadi pionir kan yang luar biasa dalam semua bidang di zaman-zaman awal keemasan umat Islam. Ya, itu menarik juga Ustadz. Akhirnya saya yang jadi pengen nanya nih. Untuk menjadi seorang yang bisa jadi pionir atau dalam hal ini perubahan ya untuk sesuatu yang baik memang tidak mudah Ustaz, apalagi berbicara penegakan atas peraturan dan ketentuan Allah ya. Karena bisa jadi kita ada istilah ulgorobah ya Ustaz ya kalau nggak salah ya. Jadi kita kadang perubahan itu hidayah itu memang tidak datang beramai-ramai, jadi hanya segelintir orang dan dalam penyampaian ini yang gimana kiatnya ya Ustaz ya, artinya ingin menyampaikan pun takut nanti dianggap
sok suci ya, biasanya Ya. begitu ya Ustaz ya. Sok Mm-mm. suci, yang baru juga kemarin belajar ya, yang pastilah, pasti memang kenyataannya ya kita akan berada di tengah-tengah yang orang belum bisa menerima secara utuh Ya. gitu ya Ustaz. Ada kiat-kiatnya nggak Ustaz? Bagaimana caranya agar kita tidak pernah sampai drop atau akhirnya berputus asa dalam menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya kebaikan. Ya memang rumusnya itu kita tidak boleh menutupi kebenaran. Bahkan dalam surat Al-Asr kan begitu. Kita rugi kalau hidup kita itu tidak kita isi secara personal, meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, dan yang 3, 4 kan itu watawasau bil haq watawabis sober. Tetapi untuk bisa watawasau bil haq watawabis sober, tentunya pertama ilmu juga harus cukup gitu ya. Kalimat balighu ani walau ayah itu kan kadang-kadang dimaknai secara kurang pas menurut saya. Baru dapat 1 ayat kemudian naik mimbar gitu. Bukan itu maknanya. Artinya jangan engkau sembunyikan kebenaran sebenarnya. Bukan disampaikan gitu. Kan kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita. Nih semangatnya gede ini. Kan katanya balighu ani walau ayah. Saya baru dengar ngerti 1 ayat. Saya harus khutbah Jumat dong. Saya harus ceramah gitu. Kan ada teman-teman kita yang habis sholat gitu langsung aja naik mimbar di 5 waktu sholat. Kemudian dengan dalil balighu ani walau ayah. Balighu ani walau ayah itu maknanya jangan sembunyikan kebenaran. Dan cara jangan menyembunyikan kebenaran itu nggak harus dengan dakwah bil hal, dakwah bil makol, nggak mesti dengan ceramah. Kang Deddy kan bisa ngobrol sama teman-temannya untuk bercerita tentang kejujuran, bercerita tentang amanah. Nggak mesti dengan dalil gitu maksudnya, tapi itu substansinya. Kenapa kita yuk diskusi nih kampus kita manajemennya harus bagus nih, harus amanah. Kan bahasanya nggak mesti dengan dalil. Maksudnya bahwa ajaran-ajaran nilai-nilai, value-value agama itu nggak boleh disembunyikan, harus didakwahkan. Tapi dakwah jangan dimaknai hanya sekedar dakwah dengan ceramah. Dakwah itu metodenya banyak. Kenapa nggak ditulis Kang Deddy dengan yang pinter puisi dengan puisinya? Yang bikin kalimat-kalimat bijak dengan kalimat-kalimat bijak. Yang nulis status, ayo kita isi dengan balighu ani walau ayah itu gitu. Jangan kemudian naik mimbar. Bab kalau naik mimbar itu kan butuh apa? Kualifikasi ilmu. Butuh kemudian public speaking yang bagus. Butuh metodologi dakwah yang ngerti psikologi dakwah. Kalau enggak, wah, semuanya orang naik mimbar kan repot juga. Niatnya menyampaikan kebenaran, tapi kalau ilmunya tidak cukup, salah menyampaikan kebenaran, yang ada adalah kontraproduktif kan. Akhirnya umat yang menerima, niat kita baik, tapi kita salah menyampaikan. Pertama ilmunya cukup Kang Deddy. Yang kedua, harus pakai rumus Al-Quran. Apa itu? An-Nahl, ya, surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Itu rumus paten dari Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah orang lain ke jalan kebenaran dengan bijak. Bijak itu definisinya luas sekali. Arif. Bijak itu maknanya Kang Deddy, sahabat-sahabat sekalian, menyampaikan kepada orang yang pas, dengan bahasa yang pas, dengan cara yang pas. Jadi nggak mesti diceramain. Anda ini nggak tahu ya. Ayat Qur'annya begini, Anda neraka. Nah, lari orang. Bijak itu bahasanya pas, untuk orang yang pas, caranya pas. Sehingga waktunya pas juga. Kalau bahasanya pas, ini waktunya lagi di depan orang gitu, dia jadi atasan kita, bukannya ini malah kita dipecat. Atau malah dia reject atas kebenaran. Itu namanya wisdom, bijak. Dan itu definisinya beda-beda, yang penting itu tadi, waktunya pas, untuk orang yang pas, bahasanya pas, caranya pas. Asal apa? Yang penting pesan kebenarannya sampai. Kan itu sebenarnya. Kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Bisa dengan ceramah, atau kita ke rumahnya, atau ngobrol di kantin sambil makan. Itu kan juga nasihat yang baik.
Jangan kemudian dimaknai sekedar naik mimbar, ceramah, atau apa. Nasihat yang baik itu bisa lewat lagu, kan? Lagu yang berisi nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Dan bahkan lebih mengena dibandingkan ya buktinya kita ini istiqomahnya kan berat sekali kan, seminggu sekali. Berapa banyak orang yang ikut dibandingkan kalau single terbaru gitu. 1 menit diupload itu kan ada yang 10 juta yang nonton. Ditungguin lagi gitu. Tapi kalau itu diisi pesan-pesan yang baik kan luar biasa Kang Deddy. Dan terakhir yang nggak boleh ini sering miss kita, sering offset. Wajadilhum billati ahsan. Kalaupun harus berdebat dalam konteks menyebarkan kebaikan itu, berdebatlah dengan cara saling memuliakan, bukan saling meniadakan. Berdebat untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Tidak boleh ada umpatan, nggak boleh ada merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat dan sebagainya. Itu billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan argumentasi yang kuat. Yang kemudian juga yang nerima juga saling mendengar, saling menerima. Jangan maunya didengerin aja. Di situ banyak sekali itu. Itu ilmu komunikasi dakwah yang luar biasa. Kalau tiga-tiganya ini, Kang Deddy, sudah kita lakukan dengan pas, terakhir apa? Hidayah hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, memperingatkan yang tidak baik, dengan cara yang 3 tadi. Selebihnya apa? Fatawakal Allah, serahkan sama Allah. Nabi dan Rasul aja kan tugasnya cuman itu. Rasul itu tugasnya menyampaikan risalah basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Bahwa kemudian nanti dikatain apa segala macam, tidak seberapa Kang. Para nabi itu mau dibunuh, nabi itu disebut gila, dapat wahyu, dia gila gitu. Kita paling cuma dikatain sok suci, belum ada apa-apanya gitu. Jadi bismillah aja, istiqomah, insyaallah. Kalau kita waladina hajahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ingat itu aja. Barang siapa sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Yakin itu, bismillah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz, penyampaian yang sangat baik, sangat bagus. Dan insya Allah materi ini akan kita bisa terima dan kita resapi, dan yang paling penting kita bisa amalkan ya Ustaz. Amin. Kita amalkan, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar omongan saja yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan materi ini bisa benar-benar kita resapi bersama. Dan yang paling penting ya insya Allah biar ini menjadi sebuah keberkahan buat Ustadz yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Begitu juga buat Madrasah Ukhuwah sebagai media penyambung silaturahmi antara kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan dan menjadi pahala ya Ustadz ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah. Saya pun juga begitu Ustadz. Alhamdulillah ini benar-benar suatu qadarullah dari Allah yang mudah-mudahan ini semua bisa tetap menjaga istiqomah kita biar setiap malam bisa mengaji bersama, ketemu ustadz-ustadz besar dengan ilmu yang luar biasa yang buat kami yang para pemula seperti ini, orang-orang awam, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi atas mungkin bentuk pertanyaan atau bisa menjadi charger ya Ustadz. Charger, ya, betul. Iya. Itu tadi saling mengingatkan. Iya, alhamdulillah. Saling mengingatkan. Kalau Ustadz yang mengingatkan, kami ini diingatkan terus Ustadz. Alhamdulillah waktu juga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sudah pukul 9:07. Maaf Ustadz, lewat 7 menit ya. Mudah-mudahan waktu yang secepat ini tidak berakhir. Insya Allah kita akan dipertemukan di pertemuan minggu depan. Rutin, insya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Dengan materi menarik lainnya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa terus bergabung bersama kita. Ustadz, buat penutup Ustadz, silakan. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Saya kira kita semua, alhamdulillah malam hari ini Allah ingatkan lagi dengan satu surah yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, surat Al-Fatihah. Mari kita amalkan
betul-betul 7 panduan dari suratul Fatihah tadi menjadi pribadi yang melibatkan Allah dalam semua momen hidup kita, selalu bersyukur, selalu berprasangka baik, selalu berorientasi akhirat, selalu beribadah dan berdoa, sekaligus ditopang dengan konsisten dan istiqomah, dan selalu mengevaluasi diri kita. Kalau 7 rumus ini kita betul-betul kita praktekkan, insya Allah kita menjadi pribadi yang betul-betul dicintai oleh Allah, dan semoga kita semua bisa mencapai derajat itu. Itu saya kira Kang Dedi, dan terima kasih waktunya, terima kasih seluruhnya, silaturahmi ilmunya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat malam semuanya. Ya, rekan-rekan sekali lagi ucapkan jazakumullah khair. Mudah-mudahan semuanya bisa terus bergabung di kegiatan kajian Madrasah Ukhuwah yang rutin di hampir setiap malam, yang Selasa malam, Rabu malam, Ustaz ya, Kamis malam, Jumat pagi dan Jumat malam. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Rasa-rasanya handphone aja dicas bisa sehari 3 kali, Ustaz. Nah, kita ini 24 jam cuma sekali gitu, Ustaz. Mudah-mudahan sih tidak mengurangi tidak mengurangi kekosongan hati kita akan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi sebelum kita tutup, terima kasih Ustadz Mukhlisin Aziz, mudah-mudahan Ustadz diberi kesempatan agar kita bisa ketemu kembali di minggu depan. Mudah-mudahan keluarga juga. Ya, ini benar-benar sebuah makna ya Ustadz. Kalau tidak ada COVID, kita belum ada kayak gini Ustadz. Nggak ada yang kebetulan, itu hikmahnya, pasti banyak hikmah. Ya, rekan-rekan sekali kita ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih, sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat.